Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali kawan-kawan di channel Yudi Ardianto, channel rujukannya para trader karena insya Allah konten-kontennya bermanfaat. Amin. Hari ini saya mau sharing lagi nih guys, yaitu mengenai gimana sih cara-cara kita mengunci profit kita di forex, khususnya di platform yang kita pakai yaitu MetaTrader 4. Hal ini perlu dilakukan untuk beberapa kemungkinan. Yang pertama misalnya ada plan trading long term ya. Jadi perlu kita kunci agar ketika pair yang kita beli itu harganya balik arah, kita tetap closing dengan kondisi profit. Yang pertama untuk long term, atau yang kedua kalau takut harganya balik ya. Maksudnya takut untuk mengclose tapi mengharapkan harganya masih naik gitu. Gimana ya? Takutnya kalau sekarang saya close harganya terus naik, itu kan ada rasa penyesalan gitu. Jadi sebaiknya dikunci saja profitnya agar ketika harga balik juga kita tidak masalah dengan hal tersebut karena kita tetap dapat profit. Namun sebelum kita bahas nih, seperti biasa pastikan kalian subscribe channel Yudi Ardianto guys, karena masih banyak lagi hal-hal bermanfaat yang akan saya share di channel ini. Dan juga untuk Anda yang belum punya akun trading atau ingin pindah broker, Anda bisa mendaftar di broker yang kupakai, brokernya recommended. Kalau udah subscribe, sudah buka akun, atau nanti bisa buka akunnya setelah video ini selesai. Sekarang kita tonton dulu pembahasannya. Oke, jadi ada beberapa cara ya untuk mengunci profit seperti yang saya bilang di intro tadi. Yang pertama, jenis yang pertama ini adalah SL plus, atau SL ini singkatan dari stop loss ya kawan-kawan. SL plus adalah memindahkan stop loss ke titik yang sudah terhitung profit. Untuk lebih jelasnya, saya akan ajak Anda untuk berinteraksi dengan grafik. Naik guys, sepertinya ini ada news ya. Bentar guys. Sekarang jam 8. Oh, tadi ini pound sterling ya. Jam 7 ada news dan positif ya. Pound sterling ada news positif, makanya ini GBP USD naik. Mantap baby. Ini malam ini banyak news deh. Ada euro, terus nanti jam 9.45 USD ada news juga. Cek posisi profit juga NZD USD. Oke. Kita kembali ke topik. Untuk SL plus ya, tadi yang pertama stop loss plus, ini caranya gampang banget. Kalau cara di mobile itu, kalau untuk Anda yang sudah menonton edisi rangkaian video yang MT4 mobile, tutorial MT4 mobile, itu sudah saya kasih tahu ya gimana cara masang stop loss, take profit gitu. Jadi kalau belum, langsung aja ditonton. Nanti ada playlistnya MT4 mobile pemula gitu ya, MT4 Android pemula. Nah, kalau di HP, di PC ini sangat gampang ya, sangat gampang. Makanya saya rekomendasikan untuk Anda yang pemula, kalau bisa analisa terus melakukan apapun itu di PC aja, di MT4 PC, karena pandangan kita luas banget gitu ya, luas banget. Kalau di HP kan cuman mungkin sebatas dari sini ke sini gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat sampai ke belakang, luas banget, dan banyak kemudahan-kemudahan lain yang tidak bisa dilakukan di mobile, hanya bisa di PC. Oke, langsung aja. Kalau di PC gampang banget ya cara set stop loss dan take profit. Ini contoh buy. Untuk sell nanti kebalikannya ya, letak stop lossnya. Kalau buy itu stop lossnya ada di bawah, di bawah harga berjalan ya. Yang penting di bawah harga berjalan. Jika awalnya mungkin kita kasih stop loss di luar Bollinger Band begini, kalau di PC gampang banget, tinggal klik ordernya ini lalu slide ke bawah, itu langsung jadi stop loss. Kalau di slide ke atas akan menjadi take profit ya. Otomatis nanti kalau dia ke situ, men-trigger yang di atas akan terclose, atau juga yang di bawah akan terclose. Nah, mengenai SL plus ya, jika tadinya kita meletakkan stop lossnya di bawah harga entry, nah ketika dia sudah naik, kita bisa letakkan dia di
posisi profit ya. Tadi kan definisinya memindahkan stop loss ke titik yang sudah terhitung profit. Nah, acuannya apa? Acuannya apa untuk kita meletakkan stop loss plus ini? Itu tergantung ke teknik yang kalian pakai. Misalkan, ini contoh ya, ini contoh. Misalkan patokannya, acuannya itu kalau dia sudah mencapai beberapa pip gitu. Misalnya, kalau sudah capai 10 pip, saya harus set stop loss plus gitu ya. Pindahkan stop lossnya ke arah posisi plus. Itu yang pertama, berdasarkan jarak. Kemudian yang kedua, berdasarkan risk reward ratio. Misal kalau sudah posisi 1:1 daripada stop lossnya ya. Misal tadi kan sebelumnya stop loss ada di sini nih ya, berapa pip ini diukur begini ya. Kalau kita tarik ke bawah, nampak di situ ada 55 pip. Artinya jarak antara entry ke stop loss dengan harga yang berjalan itu kalau sudah 55 ya, entry ke stop loss kan tadi 55, lalu entry ke harga berjalan juga sudah 55. Nah, ini kan sudah lebih nih, berarti udah 1:1 jika dibandingkan dengan resikonya. Bisa dikasih stop loss plus. Ini contoh ya, bukan acuan kalian harus 1:1 seperti ini. Ya. Itu tergantung ke teknik yang kalian pakai atau strategi yang kalian pakai. Oke, itu yang pertama udah jelas ya. Jadi kalau dia nanti harganya turun dan kena stop loss atau lebih rendah lagi, jika Anda tidak memasang stop loss plus, maka posisi yang sekarang sudah profit 106 pip ini menjadi minus ya, hilang profitnya, yang tadinya udah biru jadi merah kalau nggak ada stop loss plusnya. Tapi kalau ada stop loss plusnya, SL plusnya, ketika dia turun dia akan otomatis terclose ketika menyentuh SL plus ini dan kita masih dalam kondisi profit. Itu yang pertama. Oke, lanjut, kita lanjut ke tipe pengamanan yang kedua, yaitu namanya trailing stop, yaitu menggeser SL plus ke arah profit yang semakin besar. Nah, untuk trailing stop ini bisa dilakukan dengan input manual, memasukkan level harganya secara manual atau otomatis. Tapi otomatis ini hanya support di MT4 PC. Again, memang lebih banyak kelebihan jika kita menggunakan MT4 PC dibandingkan di mobile ya. Tapi untuk yang belum punya, yang tidak usah memaksakan ya, seadanya aja, karena sama-sama bisa profit juga, di HP juga bisa ya. Ini contohnya, di gambar ini ilustrasinya ya. Misalkan kita buy, ini contoh buy ya, untuk sell sebaliknya, letak trailing stopnya. Trailing stop ini bukan nama garisnya trailing stop, tetapi namanya tetap SL, kayak tadi ya, kan ada SL, ada TP. Nah, tetapi dinamakan trailing stop ini karena dia berpindah ya, berpindah-pindah. Begitu harga naik, stop lossnya ikutan dinaikkan. Harga naik lagi, dinaikkan lagi ya. Nah, ini dengan cara begini maka angka profitnya juga semakin besar ya, ke arah profit yang semakin besar, karena harga naik kita naikkan lagi, harga naik kita naikkan lagi gitu ya. Jadi ketika dia harga turun, dia akan otomatis terclose seperti di sini. Ini bisa disetting secara otomatis. Kalau secara manual caranya sama aja, di PC mau di HP juga dimasukkan di kolom stop loss, di mana stop lossnya. Caranya sama dengan meletakkan SL yang tadi, cuman ini lebih advance gitu ya. Karena kita menggeser-geser ya, bisa digeser manual. Misalkan kita tadi udah tarik stop loss di sini, harganya masih naikkan lagi, harganya naikkan lagi. Itu contoh manualnya. Nah, sekarang contoh otomatisnya, yang mana ini hanya bisa dilakukan di PC. Saya akan contohkan. Misalkan saya ukur sekarang harga profit sudah sampai sini. Saya akan taruhlah ya, ini contoh, kasih stop loss 200 poin ya. Tinggal klik kanan.
Nah, ini trailing stop, sorry bukan stop loss, trailing stop ya. 200 poin ya. Ingat ya kawan-kawan, kalau 3 digit itu namanya poin, maksudnya naik terus gini ya. Kalau ini kan 273, ini namanya 27 pip, tapi kalau dibaca semuanya ini 274 poin ya. Pip sama poin beda ya. Nah, kalau kita lihat di sini di settingnya, untuk trailing stop itu kan satuannya pakai poin, jadi kita ukur aja gini, misal 250 poin ya trailing stop. Lalu di sini ada 60 poin maksimal ya. Nah, kita custom aja 250 poin. Nah, muncul SL kita di sini kawan-kawan. Nah, itu lihat harga naik, SL-nya ikutan naik. Jadi profit kita semakin harga naik, batasan profit kita itu semakin naik juga. Gitu ya, paham ya? Nah, seandainya harga turun ya, pokoknya ini tetap settingnya 250 pip ya. Jarak antara harga tertinggi terakhir itu 250 pip. Nah, nanti kalau harga turun kena itu otomatis terclose. Bisa close aja guys ya. Caranya begini guys ya. Trailing stop, delete all. Ya, sudah hilang. Itu contohnya trailing stop, bisa manual, bisa otomatis seperti itu ya. Paham ya kawan-kawan? Kita lanjut lagi ke tipe pengamanan yang ketiga, yaitu namanya partial close, yaitu menutup sebagian lot dan membiarkan sisanya berjalan. Oke, kita interaksi ke grafik lagi biar lebih jelas. Karena saya akan contohkan sampai dia terclose, maka saya harus ganti ke akun demo dulu guys. Saya pindah ke akun demo dulu ya. Oke, sekarang kita udah masuk akun demo. Misalkan Anda punya buy, ini contohnya dari tadi buy aja ya, biar sama. Nanti kalau sell kebalikannya, karena kita di forex itu profitnya dua arah. Punya buy, lalu saya akan contohkan partial close. Caranya gampang banget, tinggal klik kanan ya, lalu modify, lalu ini pilih instant execution atau eksekusi instan. Nah, tadinya misal satu lot ini sudah profit nih, sudah profit ya, harganya sudah di atas harga buy kita. Kita bisa buang setengahnya loh, jadi 0,5. Yang tadinya jadi profitnya hilang separuh gitu, kita udah buang lotnya separuh dan membiarkan profit separuh itu tetap berjalan ya. Contohnya kayak gitu. Ini tadi satu lot dibuang 0,5, lalu kita close ya. Maka di sini jadi 0,5 karena 0,5 yang tadi udah kita tutup ya. Itu contoh pengamanan yang ketiga. Ini juga bisa patokannya, maksudnya juga tergantung strategi kalian. Bisa patokannya berdasarkan pip atau berdasarkan risk reward gitu ya. Lebih bagus lagi jika partial close ini digabungkan, ditambah lagi SL plus gitu. Misal satu lot udah kita buang 0,5, masih ada 0,5 di sini, lalu kasih lagi SL plus ya. Misalkan kita entry di bawah ya, ini hapus saja contoh tadi ya. Misal entry di bawah, entry di sini ya, harga sudah segini ya, entry ini satu lot kita buang 0,5, lalu tambahkan stop loss plus lagi di sini. Nah, ini double sudah pengamanannya ya. Jadi udah dapat separohnya, profitnya udah kita ambil. Di sini masih tinggal separuh, tambah lagi di sini kasih pengaman lagi. Nah, jika sisa lot yang separuh ini terus harganya turun kena SL plus, kita tetap masih biru. Jadi nggak khawatir nanti ini jadi minus dan
yang tadinya separuh yang awal sudah kita ambil itu jadi hilang gara-gara minus terus kita cut loss ya. Jadi itu nggak akan terjadi karena ini pengamanannya double kayak gitu guys ya. Itulah dia 3 jenis cara mengamankan profit kita di forex di MetaTrader 4 guys. Nah, silahkan dipraktekkan terutama kawan-kawan pemula nih ya. Oke, kalau kalian suka boleh di like guys, kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa. Udah cukup ya, sampai sini dulu. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan video bermanfaat lainnya tentunya. Pastikan kalian subscribe, dan untuk yang belum punya akun bisa baca-baca di deskripsi video ini. Makasih udah nonton ya kawan-kawan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.